insya Allah bisa kasih yang terbaik aja buat saya, doain ya teman-teman ya. Pemirsa Intens Investigasi, mungkin seperti sudah kita ketahui bersama bahwa biduk rumah tangga komedian yang memiliki nama asli Harabdu Thohar atau yang akrab disapa Bedu, baru-baru ini tengah diguncang isu tidak sedap lantaran sang komedian baru saja melayangkan gugatan cerai talaknya untuk sang istri. Ya, kabar terkait hal ini pun sempat dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dalam perjumpaannya dengan awak media menyebut gugatan tersebut sudah masuk dan dilayangkan melalui daring. Setelah lebih dari seminggu, hari ini sidang perdana pun resmi digelar. Dan seperti biasa, sidang akan berlangsung dengan agenda mediasi. Lantas seperti apakah sekelumit momen yang terjadi khususnya saat Bedu hadir di pengadilan? Seperti apa tanggapan Bedu soal ketidakhadiran sang istri dalam sidang perdananya hari ini? Seperti apa pula secuplik momen yang terjadi saat jalannya sidang perdana beragenda mediasi tersebut? Apa pula kata kuasa hukum Bedu terkait jalannya sidang? Dan isu soal faktor ekonomi seperti yang santer beredar. Benarkah pula Bedu melalui kuasa hukumnya pun tetap yakin pada pendiriannya untuk berpisah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memang agaknya tak ada yang dapat menyangka, sebuah biduk rumah tangga yang dari luar terlihat berjalan baik-baik saja. Tetapi ternyata di dalamnya menyimpan badai ujian besar yang sedang terjadi di dalamnya. Dalam kasus ini misalnya, komedian Bedu yang selama ini dikenal cukup hangat dan memiliki prinsip hidup yang kuat, nyatanya tetap saja digoyang ombak besar yang kini sedang menimpa biduk rumah tangganya. Bedu seperti diceritakan sebelumnya juga telah melayangkan gugatan cerai talaknya untuk sang istri yang menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah dimasukkan secara daring di tanggal 22 September 2025 yang lalu. Setelah lebih dari seminggu pasca dilayangkan, hari ini sidang perdana pun resmi digelar. Dan seperti biasa, sidang akan berlangsung dengan agenda mediasi atau sebuah usaha di mana seseorang hakim mediator yang ditunjuk akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadinya perceraian. Lantas seperti apakah sekelumit momen yang terjadi khususnya saat Bedu hadir di pengadilan? Seperti apa tanggapan Bedu soal ketidakhadiran sang istri dalam sidang perdananya hari ini? Seperti apa pula secuplik momen yang terjadi khususnya saat jalannya sidang perdana beragenda mediasi tersebut? Ya, ini mau masuk sidang dulu, nanti sama teman-teman setelah selesai sidang kita wawancara ya. Oke. Teman-teman semua. Maaf ya. Oke, lepas. Belum mantan, belum biar dimakan. Saya yakin bang, bisa bang. Mantap. Kamu yakin? Aduh. Namanya apa? Tapi ini udah berapa lama sih yang dipikirkan sampai akhirnya Suka aja lama-lama biar jawab ya. Udah, insya Allah bisa kasih yang terbaik aja buat saya, doain ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. pihak sebelah datang bang. Pihak sebelah. Yo, udah kasih ya. Hari ini nggak datang, emang Udah sepakat ya bang? iya emang nggak mau datang. Biar cepet supaya cepet ya bang.
bukan biar dia saya biar cepet, ya biarin aja dah, terus dia mau datang. Bedu dan sang istri seperti diceritakan sebelumnya sudah mengarungi biduk rumah tangganya selama kurang lebih 15 tahun. Dinikahi sang komedian, tepatnya di tanggal 7 Februari 2010 lalu. Kabar menyebutkan jikanya kisah cinta mereka pun berkembang di era sosial media. Bedu dan Irma sendiri bertemu pertama kali lewat perantara sahabat dekat Irma saat Bedu tengah menjalani syuting. Dan dari sini komunikasi keduanya semakin intensif dan munculnya benih cinta di antara mereka. Tak lama setelahnya Bedu dan Irma akhirnya memutuskan untuk berpacaran dan tak lama membina hubungan serius menuju ke pelaminan. Namun kini di tahun 2025 permasalahan sedang menguji kisah cinta mereka. Lantas, apa pula kata kuasa hukum Bedu terkait jalannya sidang dan isu soal faktor ekonomi seperti yang santer beredar? Benarkah pula Bedu melalui kuasa hukumnya pun tetap yakin pada pendiriannya untuk berpisah? Khawatir apa? Khawatir masalah-masalah yang lama terulang lagi, nanti akhirnya rumah tangga kita berjalan dengan cara-cara seperti ini lagi. Jadi ini sama-sama sepakat deh, yuk kita berdamai dalam situasi yang seperti ini. Istri juga menyetujui abangnya. Semoga ya setelah ini nanti jika ini berjalan lancar, saya Allah ya pokoknya doa yang terbaik buat kita ya. Semoga Allah kasih juga yang terbaik buat kami. Kepala keluarga. Kalau jadi pertanyaan itu saya akan jawab, kalau jadi kepala rumah tangga saya nggak merasa gagal, cuma ngerasa kurang beruntung. Sementara itu mundur sedikit ke belakang atau ke waktu di mana kabar ini belum tercium awak media. Bedu sempat mengunggah tulisan penuh makna yang seolah menyimpan pesan tersirat tentang gejolak batin yang ia alami saat itu. Mengutip isi ceramah pemuka agama atau ustadz yang kabarnya merupakan guru mengaji dari sang istri. Lewat unggahannya, itu Bedu pun seakan ingin memberi pesan bahwa tak ada rumah tangga yang benar-benar baik-baik saja. Semua memiliki ujiannya masing-masing. Dan hanya dengan sabar, ikhlas, serta prasangka baik kepada Tuhan yang mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya. Lantas, seperti ini kalimat panjang yang diunggah Bedu berbunyi seperti berikut ini. Mundur kembali ke tahun 2004 lalu atau yang kabarnya sempat tersiar kabar bahwa Irma melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami. Irma ditemui eksklusif di kediamannya, saat itu pun menepis gosip itu sambil tertawa. Sementara Bedu menegaskan bahwa kehidupan rumah tangganya sangat berpegang pada sebuah prinsip yang ia sebut dengan singkatan SSRI. Singkatan tersebut jika diperpanjang memiliki arti syukur ketika diberi nikmat, sabar saat diberi ujian, ridho menerima takdir, dan ikhlas terhadap segala kehilangan. Bedu pun bahkan menyebut apa yang ia jalani dengan sang istri adalah bentuk keridoan keduanya sebagai pasangan. Dirinya ridho dipasangkan dengan Irma dan begitu pun pula sebaliknya Irma pun ridho dipasangkan dengan dirinya. Sebuah tanda jika biduk rumah tangga Bedu dan Irma masih sangat baik-baik saja saat itu. Kamu dari siapa? Enggak pernah itu. Sumpah. Kok jadi ribet ya? Sebenarnya gini ya, hidup itu konsepnya kita harus namanya SSRI. SSRI itu kalau kata Ustadz dia ini Ahilman, SSRI itu adalah pertama, kalau kita dikasih nikmat kita syukur, dikasih ujian kita sabar. Kata kamu sering dengerin Ustadznya. Hah? Dikasih ujian S-nya sun. S-nya syukur. Kalau dikasih nikmat kita syukur, dikasih ujian kita sabar. Kalau dikasih takdir kita ridho. Kalau kita beramal kita ikhlas. Nah, itu. Nah, dalam kehidupan kita nih, ya kita berusaha untuk
bersyukur apa yang kita dapatkan, bersabar apa yang jadi ujian buat kita, ridho apa yang menjadi takdir kita. Ini jadi pasangan aku ridho, aku jadi suaminya dia ridho, gitu kan. Sama apa yang telah kita kehilangan, apa yang kita amalkan, itu kita harus ikhlas. Nah itu yang aku coba terapkan kepada aku dan istri aku, gitu. Karena kan aku kan sebagai laki-laki, aku bilang sama dia, yang kamu ini tanggung jawab aku loh, gitu kan. Artinya tugas aku sebagai laki-laki bukan cuma menafkahi aja, bukan cuma ngasih nafkah duit, nafkah lahir, nafkah batin, tapi yang paling utama adalah tugas aku mencegah istri dan anak aku dari api neraka. Nah itu caranya gimana? Ya udah, ayo kamu jadi istri yang soleha aja, udah alhamdulillah cukup. Ya, nama Bedu mungkin bisa dibilang tak secemerlang sebelumnya atau saat dirinya masih bergabung dengan grup yang dibentuknya bersama dua rekannya, Narji dan Denny. Sejak keluar dari Cagur, agaknya pekerjaan Bedu pun berkurang. Bahkan sempat tersiar kabar kalau Bedu terlilit pinjaman daring dan akan menjual rumah miliknya saat itu. Seperti apa cerita Bedu? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Seperti diceritakan sebelumnya, di mana karir Bedu mungkin tak secemerlang dulu atau saat masih bergabung dengan grup yang dibentuknya bersama dua rekannya, Narji dan Denny. Sejak keluar dari sana, agaknya pekerjaan Bedu pun berkurang. Bahkan tersiar kabar kalau Bedu sempat terlilit pinjaman daring dan dikabarkan akan menjual rumah miliknya saat itu. Dikonfirmasi terkait hal ini, Bedu saat itu pun membenarkan perihal rumah yang akan dijual, namun tidak terkait pinjaman. Dan lantas Bedu pun bercerita sedikit terkait alasannya ingin menjual rumah. Seperti inilah cerita Bedu terkait kondisi perekonomiannya yang sedang menurun saat itu. Ya berawal dari pandemi ya sudah mulai berkurang satu. Dari 3 pekerjaan, tinggal 2 menjadi tinggal 1 pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Tinggal undangan-undangan bintang tamu MCG segala macam, ya kan. Sekarang juga untuk menyesuaikan supaya banyak rate yang tadinya saya sekian, saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan. Ya harus berjuang lebih keras lagi gitu. Jadi ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Jadi saya harus meridhoi agar insya Allah, saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini, sampai sekarang pada saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memprihatinkan lagi gitu. Karena berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar. Berita yang tidak benar akhirnya menjadi besar, ya saya harus luruskan bahwa ini nggak benar. Serupa, tidak sama, berbeda tapi linear gitu loh. Hampir mirip. Karena saya masih punya 2 cicilan sebenarnya, 3 cicilan yang nilainya juga besar, cicilannya juga bisa dibilang lumayan lah kalau untuk ukuran saya ya pribadi, itu kan. Kenapa dibilang lumayan? Karena belakangan ini intensitas di pekerjaan saya sudah mulai menurun gitu kan, kesibukan saya, dan ditambah lagi saya tidak punya program rutin, istilahnya nggak ada program stripping, nggak ada program yang menayangkan saya setiap hari. Itu kan menjadikan itu sangat membantu tuh. Saya hanya berharap dengan undangan-undangan sebagai bintang tamu, ternyata itu tidak bisa menutupi semua kebutuhan dan keperluan yang harus saya alokasikan uangnya ke sana gitu. Artinya defisit lah antara pemasukan saya dengan pengeluaran saya itu minus. Itulah yang akhirnya membuat saya untuk
berpikir antisipatif ya, supaya saya nggak pusing setiap bulannya. Udahlah, kita selama kita mau jalan kehidupan biar lebih santai nih, misalkan kita nggak ada syuting, nggak ada apa, tapi kita bisa berpikir ya udah, kita lepas saja aset, kita bagi 2, setengahnya kita belikan lagi rumah yang mungkin lebih kecil dari ini, sisanya kita buat tabungan dan juga investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak kan preventif saja, pencegahan gitu loh kan di kemudian hari, karena jangan sampai ada pinjaman, tunggakan, gaji karyawan, gaji itu yang tidak terbayar karena mereka sudah kerja. Jadi saya siapkan dari sekarang. Dikala perekonomiannya menurun saat itu, Bedu juga menuturkan mengaku beruntung. Pasalnya ada saja beberapa selebriti yang membantunya. Salah satunya mungkin adalah pria yang biasa disebut dengan panggilan Sultan Andara, siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Bedu menceritakan kalau ia bahkan sempat menawarkan diri kepada Raffi untuk menjadi asisten pribadinya. Meski tawarannya tak dipenuhi, namun Raffi langsung mentransfer sejumlah uang. Bedu pun kembali bercerita, ketika ia hendak mengembalikan Raffi pun tidak mau menerimanya. Lantas di mata Bedu, sosok Raffi Ahmad adalah orang yang baik hati, ringan tangan dalam menolong sesama tanpa berharap akan dikembalikan ataupun balasan. Saya bilang, Vi, ajak gua kerja lah, kalau ada apa-apa ajak gua lah gitu kan. Gak apa-apa dah gua jadi asisten lu, nggak apa-apa dah gitu kan, bawain tas lu, nggak apa-apa, lu bisa aja lu bos, kata gitu. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu. Karena memang Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak kebagian uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta, nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang mau bantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Sementara itu, seperti juga diceritakan sebelumnya, bukan sekali permasalahan datang menghampiri biduk rumah tangga Bedu dan sang istri. Salah satunya mungkin saat ditemui tim intens investigasi di awal September 2025 lalu, di mana Bedu dan sang istri tampak rajin berkunjung ke rumah yatim piatu. Lantas apa yang dilakukan Bedu saat itu? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, bukan sekali permasalahan datang menghampiri biduk rumah tangga Bedu dan sang istri. Salah satunya mungkin saat ditemui tim intens investigasi di awal September 2025 lalu, di mana tampak Bedu berkunjung rumah yatim piatu dengan ditemani sang istri. Diceritakan Bedu langkah yang dilakukannya tersebut, perlahan-lahan bisa mengembalikan semuanya lebih baik lagi. Semua atas doa-doa dari dan dukungan dari para santri yang ada di sana. Lantas Bedu pun menghaturkan rasa terima kasihnya. Bedu lagi berada di rumah rezeki jalur langit. Kita akan belajar surat Al-Waqiah, utamanya memang buat kita ya, selain nanti itu akan menjadi syafaat buat di kubur ya.
menjadi beneran dalam kubur dan juga menjadi syafaat ya di yaumil kiamal. Nah, dan juga untuk di urusan dunia juga ini ada manfaatnya untuk buat yang lagi kelilit hutang seperti kamu dan aku ya. Kita berdoa bersama anak yatim, belajar surat Al-Waqiah ya. Sebenarnya Bedu juga nggak mau cerita ya, ini karena teman-teman minta dan alhamdulillah diizinin untuk disiarkan karena diliput kan jadi sekaligus disiarkan ya. Ini juga menimpa pengalaman Bedu juga gitu kan. Bedu hadir datang ke sini memang dalam kondisi yang ya bisa dibilang terhimpit lah ya Bunda ya. Terhimpit, dan alhamdulillah Bedu izin sama adik-adik, mohon keriduannya, mohon keikhlasannya yang ada di sini melalui ya metode rezeki jalur langit. Mohon kepada adik yuk rayu Allah dengan doa-doa beliau-beliau ini, karena insya Allah tidak ada jarak antara doa mereka, doa beliau-beliau ini dengan Allah ya Bunda ya. Dan ya berharap kehimpitan, kesulitan yang sedang Bedu keluarga Alamin bisa keluar dari, dan alhamdulillah pelan-pelan ketenangan sudah mulai hadir dalam hidup kami yang tadinya stres, sempat berpikir macam-macam ya, karena pengalamannya suaminya Bunda Risa juga minimal bahagia, pikiran lapang, tenang, fokus menjalani ibadah, terus bekerja juga dengan lebih fokus lagi, nggak ada pikiran tidur malam juga nyenyak. Pelan-pelan ya Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang baik dan memberikan pertolongan, ditambah dengan doa-doanya, alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai terkabul doa-doa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.